Aira merasakan jantungnya hampir meledak saat ia mendorong Sinta ke dinding locker room yang dingin dan lembab setelah pertandingan sengit melawan tim dari Bandung berakhir dengan skor imbang 1-1. Mereka adalah rival terberat di tim Jakarta United U20 Tilu wanita. Aira selalu berjuang untuk posisi striker utama, sementara Sinta menguasai lini tengah dengan umpan akuratnya, tapi di momen itu segalanya berubah. Sinta memeluk Aira erat, tubuh mereka saling menempel, napas panas bercampur, dan Aira tidak bisa menahan diri lagi. Bibir mereka bertemu dalam ciuman singkat namun membakar. Pintu locker room tiba-tiba berderit terbuka, kakak laki-laki Aira yang datang menjemput berdiri membeku dengan wajah pucat pasi. Aira langsung mundur, wajahnya memerah, ia buru-buru mengambil tasnya dan berlari keluar, meninggalkan Sinta yang masih terpaku di tempatnya. Keesokan paginya seluruh tim sudah tahu, rumor menyebar cepat seperti api di rumput kering. Pelatih memanggil mereka berdua ke ruangannya, suaranya penuh amarah. Apa yang kalian lakukan ini bukan hanya masalah pribadi tapi reputasi tim sepak bola wanita di Indonesia yang sudah susah payah dibangun. Kalian ingin tim dibubarkan karena skandal. Aira menunduk, tangannya gemetar. Ia ingat ayahnya seorang pengusaha properti konserati di Jakarta Selatan yang selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Pernikahan dengan pria yang baik adalah kewajiban seorang anak perempuan. Jika ayahnya tahu ia akan diusir dari rumah seperti saudara laki-lakinya yang dulu menikah dengan pilihan sendiri. Sinta di sisi lain mencoba tenang, tapi matanya menunjukkan ketakutan. Ia datang dari keluarga di Surabaya, orang tuanya pedang kain yang taat tapi lebih longgar dibanding keluarga Aira. Namun tetap saja hubungan sesama jenis adalah dosa besar di mata masyarakat. Setelah pertemuan dengan pelatih, Aira dan Sinta diharuskan berpisah sementara di latihan. Mereka ditempatkan di kelompok berbeda, tapi tarikan hati tidak bisa dibendung. Malam itu Aira menerima pesan dari Sinta. Mari bertemu di kai kecil dekat Gelora Bung Karno, aku perlu bicara. Di kai itu mereka duduk di sudut tersembunyi. Aira menceritakan masa kecilnya di mana ayahnya memaksa ia belajar Al-Quran setiap hari dan melarang bergaul dengan laki-laki terlalu dekat, apalagi sekarang dengan Sinta. Sinta mendengarkan sambil memegang tangan Aira di bawah meja. Aku juga takut Aira, tapi aku tidak bisa bohong lagi padamu. Sejak pertama kali kita bertanding aku sudah memperhatikanmu, kekuatanmu, semangatmu, semuanya membuatku jatuh cinta. Mereka mulai bertemu diam-diam di taman-taman sepi atau di apartemen Sinta yang kecil di kawasan Tanah Abang. Tapi setiap kali Aira pulang ke rumah ia merasa bersalah melihat ibunya yang lelah menyiapkan makan malam dan ayahnya yang bangga menceritakan rencana pernikahan dengan anak teman bisnisnya. Tekanan semakin berat ketika Rina, sahabat Aira sejak SMA, mulai curiga. Kamu sering menghilang malam-malam. Aira, ada apa sebenarnya? Jangan bilang ada hubungan dengan Sinta ya, aku dengar rumor di tim. Aira mengelak, tapi hati kecilnya hancur. Ia mencintai sepak bola, impiannya bermain untuk tim nasional Garuda Wanita, tapi cinta pada Sinta membuatnya ragu apakah ia harus mengorbankan semuanya. Di latihan berikutnya realitas mereka terlihat jelas. Aira menendang keras ke gawang Sinta yang menjaga lini tengah, tapi setelah latihan Sinta menarik Aira ke belakang ruang ganti. Kita harus hati-hati, tapi aku tidak mau berhenti Aira. Hari-hari berlalu dengan pertandingan persahabatan melawan tim dari Bogor. Aira mencetak gol kemenangan dibantu umpan Sinta, dan di bus pulang tangan mereka hampir bersentuhan. Tapi Rina melihat dari kursi belakang dan mulai menyebarkan bisik-bisik kepada pemain lain. Aira pulang dengan hati gelisah. Malam itu ayahnya bertanya, kenapa kamu pulang larut lagi? Anak perempuan baik-baik tidak boleh seperti ini. Besok ayah ada tamu penting, anak teman bisnis ayah yang baik loh. Aira hanya mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa menyembunyikan rahasianya sebelum semuanya runtuh. Sinta di apartemennya menangis sendirian. Ia ingat saudaranya yang dulu diusir karena memilih pasangan sesama jenis dan ia tidak mau mengalami hal yang sama, tapi cintanya pada Aira terlalu kuat untuk diabaikan.
Konflik mulai memuncak. Seminggu setelah rumor mulai menyebar, Aira merasa seperti berjalan di atas telur. Setiap latihan ia berusaha fokus, tapi mata Sinta selalu mencarinya dari kejauhan. Pelatih memutuskan untuk mengadakan pertemuan tim khusus untuk membahas disiplin. Kami tidak bisa membiarkan isu pribadi menghancurkan tim ini. Siapapun yang terlibat harus mundur sementara dari starting lineup. Aira dan Sinta dipaksa duduk berjauhan, tapi saat istirahat Sinta mengirim pesan lewat aplikasi rahasia, mereka tidak bisa memisahkan kita selamanya, mari bertemu malam ini di rumahku. Aira ragu, tapi akhirnya pergi ke apartemen Sinta. Di sana mereka berpelukan lama. Sinta menangis, aku takut kehilanganmu Aira, keluargaku di Surabaya sudah mulai curiga. Ibuku bertanya kenapa kamu tidak pernah cerita tentang pacar laki-laki. Aira memeluk lebih herat, dan mereka berbicara panjang tentang masa depan. Sinta ingin melanjutkan karir sepak bola ke luar negeri, mungkin ke Australia atau Thailand, tapi Aira terikat keluarga. Ayahnya mengancam akan menghentikan biaya kuliah jika ia tidak menikah tahun depan. Malam itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar terbuka. Aira menceritakan tekanan agama di keluarganya, di mana setiap Jumat mereka pergi ke masjid bersama dan ayahnya selalu mengutip ayat tentang pernikahan pria wanita. Sinta mendengarkan sambil mengusap rambut Aira, aku tidak ingin memaksamu tapi aku juga manusia yang punya hati. Keesokan harinya Rina datang ke rumah Aira dengan wajah serius, aku sudah tahu semuanya dari teman-teman di tim, tolong hentikan sebelum ayahmu tahu, aku tidak mau kamu diusir seperti anak tetangga kita dulu. Aira merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Rina yang dulu selalu mendukung karir sepak bolanya kini berubah karena ketakutan akan gosip masyarakat. Tekanan sosial di Jakarta sangat kuat. Di lingkungan perumahan elit tempat Aira tinggal, tetangga selalu mengawasi, dan berita cepat menyebar ke masjid lokal. Sementara itu Sinta mencoba bicara dengan kakaknya, ia telepon, tapi kakaknya marah besar. Kamu gila Sinta, ini Indonesia bukan Eropa, kalau orang tua tahu kamu akan dikucilkan selamanya. Hubungan mereka semakin dalam tapi juga semakin berbahaya. Mereka bertemu di hotel kecil di pinggir kota untuk menghindari pengintaian, tapi setiap kali Aira pulang ia merasa kotor dan berdosa. Ia sering berdoa larut malam meminta ampun, tapi hatinya tetap memilih Sinta. Di pertandingan penting melawan tim Surabaya, Sinta bermain luar biasa dan Aira mencetak gol penentu kemenangan. Setelah itu di ruang ganti kosong mereka hampir berciuman lagi. Tapi pelatih masuk tiba-tiba dan mereka langsung berpura-pura sibuk dengan tas. Pelatih curiga dan memanggil orang tua mereka secara terpisah. Ayah Aira datang dengan wajah merah-marah. Apa benar kamu dekat dengan pemain perempuan lain? Ini tidak bisa diterima, besok ayah akan atur pertemuan dengan calon suami yang ayah pilih. Aira pulang dengan tangis, ia bertengkar hebat dengan ayahnya untuk pertama kalinya. Ayah tidak mengerti, aku punya mimpi sendiri bukan hanya menikah. Sinta juga mendapat telepon dari ibunya yang menangis, nak tolong jangan rusak nama keluarga kami. Konflik internal Aira mencapai puncak, ia harus memilih antara keluarga, karir atau cintanya pada Sinta yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Rina yang dulu sahabat kini menjadi sumber masalah. Ia menyebarkan cerita ke grup pemain sehingga beberapa rekan tim mulai menjauhi Aira dan Sinta, menyebut mereka pembawa sial. Tekanan dari masyarakat semakin nyata. Di media sosial ada akun anonim yang memposting foto samar mereka berdua dikait dengan caption skandal lesbian di tim sepak bola wanita. Aira tidak tidur semalaman, ia memikirkan harga yang harus dibayar untuk cinta ini, apakah ia sanggup kehilangan dukungan keluarga dan impian tim nasional. Sinta datang diam-diam ke rumah Aira lewat pintu belakang, dan mereka berbicara pelan di kamar Aira, aku siap melawan dunia bersamamu tapi aku takut kamu akan menyesal. Malam itu mereka berjanji untuk tetap bersama meski badai semakin kencang.
Ayah Aira mengatur pertemuan dengan anak teman bisnisnya, seorang pengusaha muda bernama Rea yang tampan dan berpendidikan tinggi, di sebuah restoran mewah di Sudirman. Aira hadir dengan paksaan, tapi hatinya memberontak. Rea mencoba mengobrol ramah, tapi Aira hanya menjawab singkat. Setelah makan, ayahnya berbisik, "Nak, Rea cocok untukmu, jangan buang kesempatan ini." Malam itu Aira kabur ke apartemen Sinta dan menangis di pelukannya, "Aku tidak bisa menikah dengannya, aku hanya mencintaimu Sinta." Sinta mengusulkan rencana gila, "Mari kita lari sementara ke Bali untuk berpikir jernih," tapi Aira ragu karena seleksi tim nasional tinggal 2 minggu lagi. Mereka memutuskan untuk fokus pada pertandingan terakhir kualifikasi dulu, setelah menang mereka bisa bicara serius. Di pertandingan itu tekanan luar biasa, Aira cedera pergelangan kaki karena tackle keras dari lawan. Sinta yang pertama lari ke lapangan dan menggendong Aira keluar lapangan, kamera televisi menangkap momen itu dan berita menyebar. Ayah Aira melihat di berita dan langsung marah besar. Ia datang ke rumah sakit dan melarang Sinta mendekati Aira lagi. "Ini sudah keterlaluan, aku akan melaporkan ke pengurus klub." Aira merasa hancur di ranjang rumah sakit. Ia berpikir tentang pengorbanan yang harus dibuat. Cinta ini sudah membuatnya kehilangan posisi starting dan mungkin seleksi nasional. Rina datang berkunjung dengan wajah pura-pura khawatir, tapi Aira tahu ia yang menyebarkan oto-oto. "Aku sudah bilang hentikan tapi kamu tidak dengar, sekarang lihat akibatnya." Pengkhianatan Rina membuat Aira semakin kesepian. Hanya Sinta yang diam-diam datang malam hari lewat jendela membawa buah dan obat. "Aku tidak peduli apa kata orang, aku tetap di sini." Keluarga Sinta juga mulai campur tangan. Ibunya datang ke Jakarta dan memaksa Sinta pulang ke Surabaya. "Kamu harus putus dengan Aira atau kami tidak akan mengakuimu lagi sebagai anak." Sinta menolak dan memilih tinggal di apartemen kecilnya sendirian. Tekanan moral semakin berat. Ia sering merenung apakah pilihan ini benar di mata Tuhan atau hanya nafsu sesaat. Aira keluar dari rumah sakit dan ayahnya mengunci ponselnya serta melarang keluar rumah kecuali untuk latihan ringan di rumah. Ia merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Ibunya diam-diam memberikan ponsel cadangan dan berbisik, "Nak, ibu tidak sepenuhnya setuju tapi ibu melihat kamu bahagia dengan Sinta, hati-hati ya." Dukungan kecil dari ibu memberi Aira harapan, tapi ayahnya semakin keras. Ia mengancam akan menyumbangkan seluruh warisan ke masjid jika Aira tidak menuruti keinginannya. Konflik sosial semakin luas. Di klub ada rapat darurat. Pengurus memutuskan untuk menunda seleksi nasional bagi Aira dan Sinta sampai isu reda. Pemain lain mulai menolak latihan bersama mereka karena takut citra tim rusak. Aira dan Sinta bertemu di tempat parkir stadion diam-diam. Sinta bilang, "Aku siap kehilangan segalanya demi kamu tapi kamu harus memutuskan sendiri, aku tidak mau memaksamu." Aira pulang dengan hati berat. Malam itu ia bermimpi buruk tentang keluarganya membuangnya ke jalan dan ia bangun dengan air mata. Tekanan dari teman-teman di media sosial semakin parah. Komentar-komentar homofobia membanjiri akun pribadi mereka. Sinta mulai mengalami depresi ringan. Ia kehilangan nafsu makan dan hampir cedera parah di latihan karena kurang konsentrasi. Cerita mereka menjadi pelajaran berat tentang harga cinta di tengah norma masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan nilai tradisional dan agama. Seleksi tim nasional akhirnya diadakan tanpa Aira dan Sinta karena pengurus khawatir skandal mereka mempengaruhi citra. Aira merasa impiannya hancur. Ia bertengkar hebat dengan ayahnya sampai ayahnya memukulnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Kamu memalukan keluarga ini, keluar dari rumahku sekarang." Aira pergi dengan tas kecil ke apartemen Sinta dan mereka hidup bersama untuk sementara waktu. Di sana mereka belajar mandiri, memasak bersama dan saling dukung, tapi realitas keras menghantam. Tagihan apartemen dan kebutuhan hidup membuat mereka kesulitan. Sinta bekerja paruh waktu sebagai pelatih anak-anak sambil Aira mencari sponsor kecil untuk latihan mandiri.
Keluarga Sinta memutus hubungan telepon dan mengirim surat resmi memutus tali kekeluargaan. Sinta menangis berhari-hari tapi Aira selalu ada di sisinya. Kita akan bangun bersama dari nol. Namun konflik moral muncul. Aira sering pergi ke masjid sendirian dan merasa berdosa. Ia bertemu dengan seorang ustadzah yang bijak yang bilang, cinta itu kompleks nak tapi jangan sampai melupakan tanggung jawab kepada orang tua. Aira mulai ragu lagi apakah ia harus kembali ke keluarga dan meninggalkan Sinta demi kedamaian hati. Pengkhianatan terbesar datang ketika Rina yang dulu sahabat kini bekerja sama dengan ayah Aira untuk memaksa Aira pulang. Rina datang ke apartemen dan bilang, ayahmu sakit keras karena kamu, pulanglah dia akan makan semua. Aira pergi ke rumah dan melihat ayahnya memang lemah di tempat tidur. Ia merasa bersalah dan setuju untuk bertemu lagi, tapi di pertemuan itu Aira menolak keras dan kabur lagi ke Sinta. Sinta marah besar saat tahu Aira hampir kembali ke keluarga. Kamu selalu ragu, aku sudah korbankan semuanya untukmu. Mereka bertengkar hebat untuk pertama kalinya dan Sinta mengusir Aira keluar. Aira tidur di jalan malam itu merenungkan semua pilihan salahnya. Keesokan harinya Sinta mencari Aira dan meminta maaf. Mereka berbaikan tapi luka sudah tertanam. Tekanan dari masyarakat mencapai puncak. Ada demonstrasi kecil dari kelompok konservatif di depan stadion menuntut klub memecat pemain bermasalah. Aira dan Sinta memutuskan untuk pindah ke kota kecil di Jawa Tengah untuk memulai hidup baru. Aira bekerja sebagai guru olahraga sementara Sinta membuka usaha kecil jualan online. Di sana mereka menemukan kedamaian sementara tapi berita dari Jakarta datang. Ayah Aira mengalami serangan jantung ringan dan meminta Aira pulang untuk terakhir kalinya. Aira kembali sendirian dan melihat ayahnya yang lemah. Ayahnya memakan tapi meminta Aira menikah dengan Rea demi keluarga. Aira menolak lagi dan kembali ke Sinta dengan hati lebih kuat, tapi ibunya diam-diam memberi uang untuk membantu mereka. Konflik internal Sinta juga dalam. Ia sering bertanya-tanya apakah cinta ini egois karena membuat keluarga menderita. Mereka menghadapi ujian lagi ketika sponsor potensial menawarkan kontrak untuk Aira tapi dengan syarat menjauhi Sinta. Aira menolak tawaran itu dan memilih Sinta meski harus kehilangan kesempatan besar. Pengorbanan demi cinta mulai terlihat mahal tapi mereka tetap bertahan. Setelah pindah kembali ke pinggiran Jakarta, Aira dan Sinta mencoba membangun hidup bersama. Mereka bergabung dengan komunitas kecil pemain sepak bola wanita independen yang lebih terbuka. Tapi tetap saja stigma sosial membuat sulit mencari pertandingan resmi. Ayah Aira akhirnya menerima sebagian. Ia mengirim uang bulanan tapi tidak mau bertemu Sinta. Ibu Aira diam-diam mengunjungi apartemen mereka dan membawa makanan sambil berbisik, "Nak, ibu bangga padamu meski sulit." Sinta berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pelatih di akademi kecil tapi keluarganya masih menolak hubungan telepon. Suatu hari ada kesempatan besar, turnamen nasional untuk tim independen. Aira dan Sinta bergabung dan berhasil membawa tim ke Inal. Di Inal itu mereka bermain sebagai tim yang solid. Aira mencetak gol kemenangan dan Sinta memberikan asist penentu. Setelah pertandingan mereka berpelukan di lapangan di depan kamera tapi kali ini tanpa rasa takut. Namun kebahagiaan tidak bertahan lama. Ayah Aira jatuh sakit lagi dan di ranjang rumah sakit ia meminta Aira memilih sekali lagi antara keluarga atau Sinta. Aira memilih keduanya dan berjanji akan menjaga nama baik keluarga sambil hidup dengan Sinta. Sinta juga mendapat kabar bahwa ibunya di Surabaya mulai melunak setelah melihat berita prestasi mereka. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama secara terbuka meski dengan risiko kehilangan beberapa teman dan sponsor kecil. Konflik terakhir datang ketika Rea, mantan calon suami Aira, memfitnah mereka di media sosial, menyebabkan gelombang komentar negatif lagi, tapi Aira dan Sinta memilih untuk tidak membalas dan fokus pada hidup mereka.
Setelah 1 tahun mereka berhasil mendirikan Akademi Sepak Bola Wanita kecil yang menerima semua orang tanpa diskriminasi. Di sana mereka mengajarkan tidak hanya skill tapi juga tentang penerimaan diri. Aira akhirnya bicara jujur dengan ayahnya yang sudah lebih tenang dan ayahnya pelan-pelan mulai menerima meski tidak sepenuhnya. Sinta bertemu keluarganya lagi di Surabaya dan ibunya memeluknya sambil menangis. Cinta mereka bertahan melalui semua badai tapi dengan banyak luka dan pelajaran berharga tentang pengorbanan dan keberanian. Aira sering merenung apakah semua ini layak, tapi melihat Sinta tersenyum di sampingnya ia tahu jawabannya ya. Mereka terus berjuang di lapangan sepak bola dan di kehidupan nyata sebagai pasangan yang saling melengkapi. Apakah cinta sejati antara dua wanita seperti Aira dan Sinta layak diperjuangkan meskipun harus melawan tekanan keluarga, masyarakat dan norma agama di Indonesia?